Golongan warga? Iya nak, mulai sekarang golongan warga tuh dibagi menjadi 3, A elit, B menengah, dan C terbuang. Ya ampun, kasihan banget ya orang yang dapat C. Mending kamu lihat golongan wargamu juga sebelum terlambat. Iya oke mah, golongan warga aku kenapa masih loading dah? Iya sama, golongan warga mama juga masih loading karena keluarga kita tuh memang gak pantas buat punya golongan warga. Ya ampun mah, kalau kayak gini gimana dong kalau aku ditanya sama temen-temen aku harus jawab golongan apa? Nah itu yang mama pikirin dari tadi, lebih baik kamu bolos sekolah aja. Mana bisa gitu, udah deh pokoknya aku ngarang aja mengenai golongan warga aku. Mama tenang aja, aku ini pro mah. Mas, apa-apaan? Ini kan cuma foto yang lagi tren. Kok lo bisa jadi video sih? Jangan-jangan lo juga punya figurnya? Iyalah, ini semua karena golongan gue tuh tinggi. Makanya gue diperlakuin spesial sampai punya barang khusus. Wow. Keren banget lo, Phil. Yang bisa gini cuma lo doang. Keisha, sebenarnya gue tuh cuma pakai aplikasi AI Marvel. Tinggal masuk aplikasinya, terus pilih yang Nano Banana, dan pilih foto kalian. Nah, udah deh tinggal tunggu prosesnya, dan jadi. Mantep banget kan? Seriusan, itu mah kelihatan nyata banget. Gue jadi iri deh sama lo. Ya ampun, semua orang juga bisa kali, soalnya kan aplikasinya Gretong. Kalau lo sampai bisa dapat perlakuan spesial, artinya golongan warga lo A. Tapi setahu gue cuma ada satu yang dapat golongan warga A. Itu artinya lo adalah orang penting, Vel. Semoga aja nggak ketahuan. Murid-murid golongan warga A dan B. Tunggu Bu, yang C mana? Loh, kamu ketinggalan berita ya? Golongan warga C itu udah dibuang dari bumi. Ya artinya aja kan terbuang. Atau jangan-jangan golongan warga Feli ini C Bu, jadi masih ketinggalan satu nih. Sembarangan ya, gue tuh dapat. Feli kan dapat golongan warga A, jadi kalian semua tuh harus patuh dan hargai Feli. Apa? Murid-murid yang dapat golongan warga A tuh cuma satu, yaitu Tiara. Feli jangan mimpi buat ngerebut posisi gue ya. Enggak kok, golongan warga gue tuh B. Keisha aja kali yang salah denger. Masa sih kuping gue corek? Awas aja ya lo gak bakal bisa mimpi buat nyanyiin gue. Oke murid-murid, masih ada satu golongan yang harus kita cari, yaitu golongan misterius. Yang loading mulu. Bu, kita jadikan mau cari orang itu? Ya jelas dong, rugi banget kalau gak dicari. Udah buruan, ayo Tiara. Kira-kira ngapain ya Bu Guru sama Tiara nyari orang yang punya golongan warga loading? Mereka takut kalau orang yang loading itu dapat golongan warga lebih tinggi daripada Tiara. Emang apa untungnya sih kalau golongan warga kita yang paling tinggi? Yang tertinggi sekarang tuh adalah Tiara. Dia bisa menguasai dunia, bahkan apa yang dia mau juga dikabulin kayak ratu. Apa? Kalau gitu bisa aja gue kan? Hah? Jangan-jangan lo orangnya? Bukanlah, gue aja dapat golongan C. Itu artinya, astaga gue keceplosan. Please ya Della, jangan bilang ke siapa-siapa. Nah, kita harus pindah kota sekarang juga karena golongan warga mama tuh masih loading. Loh, punya aku juga loading lagi mah, padahal tadi udah muncul, Be. Jangan percaya, itu pasti cuma sementara doang. Soalnya keluarga kita emang ditakdirkan buat loading terus. Itu artinya kita yang lagi diburu sama Tiara dan Bu Guru mah. Gawat, mereka udah bergerak ya. Kalau sampai kita ketangkep, bisa-bisa kita dihabisi. Tunggu, kenapa sih mereka ngejar kita? Karena mereka tuh nganggap kita mangsa, nak. Terus gimana caranya mas supaya kita bisa membebaskan diri dari mereka semua? Bisa sih, salah satu dari kita dapat golongan warga, tapi salah satu juga harus metong. Apa? Aku nggak mau ngorbanin gitu mah. Kalau gitu aku bakal buktiin ke semua orang kalau golongan warga aku juga pantas kok ada di kota ini. Ya udah kalau itu mau kamu, mama tetap support. Oh, orang ini yang katanya mau nantang gue udah kesebar loh di seluruh internet. Iya, tapi bukan sekarang soalnya gue belum siap. Ngaku deh, lo dapat loading kan? Soalnya gue dikasih tahu sama Keisha. Keisha? Sekarang saatnya gue ngabisin lo. Tunggu, golongan warga gue A. Punya bukti apa lo tiba-tiba ngarang kayak gitu? Apaan nih di kantong gue? Gue punya buktinya. Ini garis ada tulisannya kecakapan buat nunjukin apa ya, Mah? Garis itu bisa nunjukin persentase kecakapannya orang. Berarti semakin tinggi persentasenya semakin cakep ya orang itu, Mah. Betul, Mama sih harusnya cakep ya, Nak. Jadi kemungkinannya Mama dapat 100%. Bukan, Mah. Cuma 10%. Mungkin karena rambut Mama kusut tuh. Apa? Ini nggak bisa dibiarin. Kalau gitu Mama mau ke salon sekarang juga. Idih, rambut Mama bagus pun belum tentu persentasenya itu bisa nyentuh di angka 100%. Tapi kan setidaknya Mama berusaha. Pintar. Kalau gitu aku mau lihat punya teman-teman aku dulu deh, Mah. Oh iya, kalau kamu nemu yang persentasenya itu 100%, jangan bilang siapa-siapa ya. Emangnya kenapa, Mah? Astaga, aku udah telat nih, Mah. Aku harus ke sekolah sekarang juga. Pak, bukain saya gerbang lah. Tidak, kamu harus dihukum karena telat. Nih satpam gak cakep sih, cuman gue terpaksa kan. Bapak bukain saya pintu dong. Bapak kan yang paling cakep di skala ini. Jadi harus baik dong sama saya. Wow. Saya tidak akan termakan godaan kamu. Kalau perlu kamu pulang aja deh sekarang. Tapi Bapak emang ganteng loh. Bapak mirip member BTS. Oh, masa sih? Saya fans banget sama BTS. Berarti saya seganteng itu ya? Kamu bikin saya GR. Iya, Pak. Bahkan saya aja klepek-klepek loh ngeliat muka Bapak. Oke. Kalau gitu saya izinin kamu masuk. Tapi khusus kali ini aja ya. Woi, liatin persentase kecakapan gue dong. Gue penasaran banget nih. Lo itu cakep, tapi cuma 30%. Wih, pasti Della lebih rendah kan?
Iya, pasti gue lebih jelek soalnya kan perawatan Tiara tuh banyak. Enggak, Del, lo lebih cakep, bahkan 50% loh. Seriusan, padahal gue nggak pernah perawatan dan cuma cuci muka aja di rumah. Mustahil, gue nggak terima. Persentase kecakapan yang lo lihat itu pasti salah semua. Yeay, terima aja kebenarannya. Kalau lo bersikap kayak gini, lo kelihatan banget iri sama Della. Udah, mulai sekarang gue nggak mau lagi deh temenan sama Della. Karena gue nggak mau kecakapan dia itu melebihi gue. Nggak boleh gitu. Ih, bosan banget. Masa nggak ada sih yang kecakapannya di atas 100% gitu? Kalau gue berapa, Vel? Wah, kecakapan lo 60%. Itu artinya lo yang paling cakep di sekolah ini. Wow. Astaga, kalau gitu gue yang jadi pemilik mahkotanya kan? Hah, mahkota apaan? Emangnya lagi ada kontes ya? Siapapun yang paling cakep di sekolah ini bakal dapat mahkota dan bisa mengendalikan apapun yang ada di sekolah ini. Kalau gue yang dapat mahkota itu, gue bisa bikin di sekolah ini nggak perlu ada ujian. Halah, nggak usah ngarep. Kan gue yang paling cakep, itu artinya gue dong yang dapat. Ih, ibu, menurut ibu saya tuh cakep apa enggak sih? Enggak lah, anak kayak kamu mana mungkin cakep. Lagi pula kamu selalu dapat nilai 0. Jadi ibu ngatain saya jelek nih? Iya, kalau perlu levelnya itu di bawah jelek. Kali ini ibu udah keterlaluan banget ya sama saya. Emangnya ibu secakep apa sih? Ya itu cakep banget ya, kamu gak bakal bisa menyaingi saya soalnya setiap hari saya itu mandi kembang 7 rupa. Lah iya, persentase kecakapan ibu 80%, itu artinya ibu adalah calon pemilik mahkota di sekolah ini. Betul tuh, gak ada yang bisa ngalahin saya. Seandainya aja gue juga cakep kayak orang lain. Tunggu, walaupun gue gak bisa nilai kecakapan gue sendiri, tapi setidaknya gue punya kekuatan ini kan. Gue bisa lihat kecakapan gue dinilai dari sistem. Oke, gue harus lihat kan? Ini artinya apa? Bisa lihat isi toilet atau isi kamar? Ya isi kamar lah, ngapain gue lihat toilet? Soalnya kan di kamar pasti banyak barang. Kalau kamar aku isinya apa, Kak? Kalau kamu mah udah pasti mainan semua isinya. Hehe, iya kakak tahu aja karena aku tuh baru beli mainan 1 triliun kemarin. Ya udah suka-suka kamu lah mau sombong kayak gimana. Sekarang kakak mau lihat isi kamarnya mama. Jangan kak, mama kan selalu nggak bolehin kita buat lihat isi kamarnya. Itu privacy, lagi pula kita nggak boleh masuk kamarnya juga kan. Oh iya ya bener juga. Kalau gitu supaya kekuatan kakak ini kepake, kakak lihat punya teman kakak aja. Iya kak, itu pilihan yang bener. Hey, pulang sekolah ini kita jadikan kerja kelompok di rumah lo. Jadi, tapi jangan di kamar ya, di ruang tamu aja. Dih, emang kenapa sih? Oh alah, ternyata karena lo nyimpan sepeda di dalam kamar lo. Itu buat apa? Soalnya kan rumah gue kecil, jadi nggak ada tempat buat naruh sepedanya selain di kamar. Ini nih, satu-satunya orang di kota kita yang main sepeda di kamar ya lo. By the way, lo bisa lihat isi kamarnya orang lain? Keren juga loh. Wow. Iya, sekarang gue mau menelusuri isi kamar orang lain lagi. Siapa tahu ada yang lebih aneh daripada punya lo. Gak usah sarkas gitu dong. Dasar lo ini. Nih, kalian dengerin gue ya. Kamar gue itu semuanya dilapisi emas. Jadi, kamar gue adalah yang paling mahal di kota kita ini. Widih, keren banget. Masa sih? Kalau gitu sekarang mari kita buktikan. Hah? Isinya itu cuma emas imitasi. Kalau kayak gitu nggak perlu dibanggain dong. Kalau gue jadi lo sih malu ya. Hah? Lo sebarangan ya kalau ngomong. Gue ini serius. Gue juga serius dan dari yang gue lihat semua emas yang ada di kamar lo itu palsu. Masa palsu sih? Berarti selama ini mama bohongin gue dong. Ya ampun, mama buat gue malu aja. Bisa jadi nyokap lo udah bener kok ngelakuin hal itu karena kalau lo nggak dibohongin lo bakal tantrum. Gawat nih anak malah tantrum di sekolah. Kalau gitu gue harus cepet telepon orang tuanya kan. Dasar Tiara anak manja. Mending lo tinggalin aja deh si Tiara itu. Gak guna banget soalnya dia manja, ngerepotin lo aja. Gak bakal kok, dan semua yang lo bilangin itu salah. Karena dia yang ngebiayain sekolah gue. Kalau gak ada dia gue gak berdaya. Yeay, jangan bikin gue jadi kasihan dong. Loh, isi kamar lo kosong. Emang gak ada apapun di kamar lo? Iya, bahkan beli kasur pun gue gak mampu. Jadi mending gue jadi babunya Tiara buat dapetin uang. Demi bisa sekolah lo rela kayak gini. Gue tuh cuman mau membanggakan orang tua gue dengan sekolah bener-bener. Wow. Dela, ngapain lo ngobrol sama orang yang udah ngehina gue ini? Maaf Ti, dia yang ngajak gue ngobrol. Dih, kok lo malah nyalain gue sih? Kalau lo memutuskan untuk ngobrol dan berteman sama dia, gue gak mau ngebiayain sekolah lo lagi. Jangan gitu dong. Kasian banget nih anak. Iya, gue bakal pergi dari sini. Sekarang puas kan lo? Bye. Sekarang semua orang udah gue lihat isi kamarnya. Tapi kenapa nggak ada yang mencurigakan atau yang aneh-aneh ya? Membosankan banget. Ya udah, kalau kakak mau yang menarik, lihat aja kamarnya mama. Loh, bukannya tadi kamu larang kakak ya?
Sebenarnya aku juga penasaran Kak, jadi ayo kita lihat sama-sama. Enggak, karena terlihat berbahaya, kalau gitu kakak aja yang bakal lihat, kamu nggak boleh lihat. Ya, terus aku nggak bisa tahu dong. Udah, kamu tenang aja, nanti kakak bakal kasih tahu kamu tentang isi kamarnya mama. Ngomong-ngomong, kamu harus kasih tahu kakak, mama itu pernah ngomongin apa aja sih tentang kamarnya? Walaupun kita nggak boleh masuk ke kamarnya mama, cuman aku pernah dengar teriakan orang dari dalam kamar itu. Teriakan? Cowok apa cewek? Sependengaran aku sih cowok, Kak. Jangan-jangan karena mama lagi di luar kota, jadi gue nggak bisa lihat nih isi kamarnya pakai kekuatan gue. Kalau gitu gue lihat langsung aja di kamarnya. Loh, kok dikunci? Ini kuncinya, Non. Hah? Kok Mbak malah bantuin saya? Bahkan tahu kalau ini adalah perilaku yang salah. Saya mau isi kamar ini terkuak sekarang biar anak-anaknya tahu karena saya udah muak lihat kelakuannya ibu. Seandainya aja mama ada di hadapan gue, jadi gue nggak perlu menyelinap ke kamarnya. Tapi mau gimana lagi kan? Kalau gitu ayo kita masuk ke kamarnya. Iya betul Non, silakan dibuka. Isi kamarnya uang triliunan. Yang bener aja, gaji dia kan cuma 2 juta. Dapat dari mana dia uang sebanyak itu? Ayo cepat Non, nanti keburu ibu datang loh. Iya, kalau gitu kita lihat isi kamarnya sekarang juga ya. 3, 2, 1.